Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada garapan PWM inverter las lakoni lagi. Ini kelanjutan part ketiga dari kiriman beliau yang ada di Gresik, Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur ya. Yang dua mesin sudah jadi. Ini Mas Rafael lagi masak. Masak apa, Mas? Mie. Mie. Yoki bro. Mangan jam piro? Jam 1. Jam malam 1. lapar. Jam malam lapar. Siap. Oke, jadi kerusakannya ini komplikasi teman ya. Kerusakannya komplikasi. PWM-nya ini dibawakan terpisah, maksudnya nggak ada mesin lasnya, cuma PWM saja dikirimkan. Yang dua itu mesinnya sudah jadi. Ini kerusakannya komplikasi. Awalnya mati total. Terus ini sudah pernah diservis ya. Sebelumnya sudah pernah dicoba diperbaiki tapi masih gagal atau belum berhasil. Jadi mati total. Yang kedua, tegangannya over, tegangan outputnya over. Semua tegangan outputnya yaitu 27 volt plus, min 27 volt, min negatif 27 volt. Terus untuk tegangan di VCC nya IC PWM UC3845, VCC di IC UC3845 yang harusnya ketika on, power on nyala itu 12 sampai 15 volt atau 11 sampai 15 volt DC, itu over sampai 24-28 volt. Dan akhirnya MOSFET-nya jebol-jebol terus tuh. Yang ketiga itu ya, MOSFET-nya jebol-jebol terus. MOSFET switching-nya, MOSFET power supply switching K3878, MOSFET N channel untuk PSU FBT ya, yang sering disebut PSU FBT K3878. Ini prinsipnya kayak gacun ya teman, pakai UC3845, tapi ini sudah saya ganti. Ini sudah selesai si servis, tinggal nanti finishing saja, finishing bagian PWM inverternya, PWM untuk bagian inverter lasnya. Karena masalah awal itu ada di power supply, di PSU nya itu bermasalah duluan. Lama kelamaan mati total, terus tegangannya ketika sudah di servis itu tegangannya over, terus merembet, rusak itu merembet ke PWM, terutama ke driver MOSFET-nya ini. Entah ada yang mati atau ada yang bocor karena tadi resistor fuse di sini putus nih. Resistor fuse-nya 2R2 2 biji, 2,2 ohm 2 ya, 2R2 di paralel jadi 1 ohm, itu keluar asap, putus. Di sini ada resistor 511 atau 510 ohm di jalur positif 24 volt menuju ke katodanya dioda sender 24 volt untuk bagian feedback atau umpan balik optocoupler ke bagian PWM PSU regulator. Ini tadi keluar asap ya karena tegangannya over sampai 70 volt tadi di sini. Sampai resistornya beberapa ada yang putus. Dan juga ini imbasnya IC regulator 7812 ikut putus ya, ikut mati gara-gara tegangan inputnya ngelonjak sampai 70 volt DC. Itu ngelonjak tuh sesaat saja langsung saya cabut karena lampu bola ini nyala terang karena tegangannya over ya. Terus lama kelamaan MOSFET K3878 nya ini PSU regulatornya, MOSFET PSU nya ini panas berlebih. Akhirnya udah dua yang jebol, saya ganti baru langsung jebol. Saya ganti pakai seri 20N60, 20N50 kalau nggak salah. Itu MOSFET-nya gacun juga. Saya coba nyoba itu buat percobaan, ternyata juga ikut jebol. Dan ternyata setelah dicek-cek bagian PWM PSU regulatornya atau osilator PSU-nya ini banyak yang bermasalah lur. Di sini udah saya ganti. Ini saya jelaskan saja ya. Untuk gejala kerusakan PSU PWM mati total dan tegangan over itu ada beberapa kerusakan atau penyebabnya. Yang pertama itu dari IC PWM sendiri, UC3845. Ini udah saya ganti pakai UC3843 yang keluarga UC3842, UC3843, UC3844, UC3845 itu hampir sama, cuma beda spesifikasi untuk jalur outputnya dan jalur frekuensinya juga sedikit berbeda, ada selisihnya. Untuk UC3845 itu output sinyal PWM nya itu
ketika standby itu di 0,2 sampai 0,3 volt DC, dan ketika on dia 0,6 atau mendekati 0,8 ya. Tapi ketika UJ3083 dipasang, ketika diganti pakai UJ3083 yang sering digunakan pada modul Gajun, ini juga UJ3083 itu untuk sinyal output, tegangan outputnya PWM di kaki nomor 6 itu tegangannya standby di 0,6 volt atau 0,68 lah, mendekati 0,7 volt ketika posisi standby. Artinya posisi standby itu MOSFET PSU nya atau MOSFET K387 belum terpasang, itu posisi standby. Terus tegangan ketika standby di kaki nomor 7 atau tegangan VCC untuk menghidupkan IC nya itu standby 8 volt. Ketika sudah dipasang MOSFET maka kan switchingnya sudah bekerja atau trafonya switching ini sudah di switch oleh K3878 dengan bantuan PWM UJ3083 atau 3045. Dia mengeluarkan tegangan sekunder dan juga tegangan auxiliary. Auxiliary-nya dipakai untuk inputnya VCC ke kaki nomor 7 3845 tadi atau 3843 tadi, menggantikan tegangan step down, tegangan resistor step down. Di sini ada 2 R step down 100 kilo dari jalur positif 310 volt atau 320 volt menuju ke sini, ada resistor juga 100 kilo. Jadi resistornya di seri ya. Jadi 200 kilo untuk suplai pertama ketika PWM belum bekerja secara full atau secara on ya. Jadi sebelum switchingnya bekerja, start on nya, jadi pertama kali start on itu dia memakai suplai VCC nya kaki nomor 7 tadi dapat 8 volt itu dari sini. Dari resistor 100 kilo 2 biji 200 kilo ini dia difilter atau diratakan oleh elko. Di sini ada elko 22 mikrofarad 50 volt dan ada kapasitor MKM di sini ya. Nih. Terus ketika sudah on maka dia digantikan oleh tegangan auxiliary tadi dari kaki nomor 3 dan 4 trafo di sisi primer ya. Itu yang sisi primer itu ada 4 kaki, sekunder juga ada 4 kaki. Yang 1 dan 2 itu untuk positif 300 volt atau 320 volt dapat plusnya elko primer, dan yang nomor 2 itu dapat kaki drainnya MOSFET PSU. Nomor 3 itu dapatnya ke kaki ground ya. Nomor 3 ini ke ground langsung sebelum resistor 2,2 ohm, dan untuk kaki source-nya MOSFET dapat outputnya resistor 2,2 ohm di sini. Ini tadi udah saya ganti juga resistornya. Nomor 4 ini ke inputnya anoda dioda ultrafast. Di sini ada dioda untuk menggantikan tegangan dari resistor step down tadi, digantikan oleh tegangan output dari katoda dioda ini ketika sudah on, dan dia juga tegangannya berubah yang awalnya 8 volt menjadi 12 sampai 15 volt. Biasanya di sekitar 13,2 atau 13,8 volt ya ketika posisi switching PSU-nya sudah full atau sudah on semua. Untuk penyebab kedua itu ada dari optocoupler. Ini yang sering terjadi di PWM Lakoni. Optocoupler PC817 ini sering bermasalah walaupun kondisi masih bagus. Langsung ganti aja. Ini biasanya kalau tegangan over langsung sembuh, atau tegangannya terlalu kecil, tegangannya ngedrop atau bahkan nggak keluar tegangan, itu bisa disebabkan karena optocouplernya. Yang ketiga dari resistor-resistor di jalurnya PWM UJ3045 seperti resistor 10 kilo ini yang sering nilainya nggak putus tapi nilainya melar ya, nilainya nggak sesuai dengan aslinya. Yang awalnya 10 kilo itu jadi 100 kilo atau bahkan 1 mega ohm. Itu karena usia resistor atau faktor yang lain, karena pabrikan resistornya atau gimana. Ini yang sering rusak 10 kilo dan 1 kilo ohm. Ini yang sering rusak lur, dan ini kapasitornya 1 nanofarad MKM ganti milar. Nah, stoknya habis. Dan juga di sini untuk sendernya yang sering menyebabkan matot atau mati total ya. Sender 20 volt di kaki nomor 6, outputnya PWM UJ3045 yang dapat resistor 51 ohm. Ini sendernya saya ganti pakai 10 volt kali 2. Oke, langsung aja kita coba dinyalakan terus kita cek untuk tegangannya lur. Kita pasang dulu untuk groundnya sekunder agar nggak megang, nanti dibaca di multimeter, dan untuk BWM nanti dicek pakai osiloskop.
tapi kita ganti dulu untuk 7812 nya sama resistor yang putus tadi, air fuse nya. Ini beberapa resistor yang sudah saya jelaskan tadi akan saya ganti dulu agar nanti PWM nya bisa bekerja. Dan setiap servis PWM Lakoni atau PWM yang mesin las yang lain pasti akan wajib saya ganti untuk PWM 3525 atau KA 3525 saya ganti pakai original SG 3525 dan tambahan soketnya di plus pengecekan tegangannya. Oke, ini sudah jadi ya lur, sudah saya rapikan untuk power supply nya. Ini modul PWM PSU regulator udah saya pasang di atas, udah saya solder ulang semuanya, full solder ulang, bikin kinclong ya karena solder ulang semua sudah disolder ulang. Ini IC KA3525 saya ganti original dan tidak lupa ditambahkan soket atau konektornya biar AC lebih awet. Tujuannya dengan tambahkan konektor sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu untuk menghindari panas kontak langsung dengan solder agar IC-nya tidak terkena panas berlebih sehingga AC-nya lebih awet ya. Terus jangan lupa diganti, ini sudah sering saya jelaskan juga, untuk menghindari kerusakan protek atau tegangan tiba-tiba hilang di kemudian hari. Ganti kapasitor tantalum seperti ini 0,68 mikrofarad atau 680 nanofarad 35 volt di jalur kaki nomor 8 KA3525. Ini sebagai filter atau peratas tegangan di jalur softar SS kaki nomor 8 KA3525 untuk on off PWM atau standby dan on nya si PWM KA3525 dikontrol dari sini juga. Ini kalau sering sekali kapasitor tantalum ini bocor ya atau short, jadi jalurnya yang harusnya 5 volt atau 4,8 volt ada, sehingga PWM bisa bekerja dan mengeluarkan tegangan output PWM di setiap driver MOSFET-nya yang diumpankan ke trafo GDT itu hilang gara-gara jalur SS kaki nomor 8 itu short ya. Kaki nomor 8 short. Tadi skemanya nanti kalau ada yang minta saya kasih skema ya, skema secara umum, itu bukan skema PWM Lakoni tapi skema PWM inverter las MMA MOSFET secara umumnya gitu teman. Jadi kalau tegangan 4,8 ini short ke ground gara-gara kapasitornya ini short, maka tegangannya hilang otomatis dan otomatis output A kaki nomor 11 dan output B nomor 14 itu tegangannya 0 volt atau 0,5 biasanya, 0,5 volt biasanya kalau kapasitor ini short. Dan output di kaki drainnya MOSFET IRF sini ngelos tegangannya, artinya tegangan VCC supply nya ngelos sampai ke drainnya MOSFET sini. Jadi ketika diukur, ketika si PWM protect atau PWM nya belum bekerja, di kaki drainnya sini terukur 25 volt DC atau 27 volt DC atau mengikuti tegangan suplai utama dari PSU sekunder, yaitu 27 volt atau 28 volt DC. Di semua kaki drainnya sama. Jika PWM masih protect atau masih standby atau PWM-nya belum bekerja, tegangan di sini loss atau sama seperti tegangan plus utamanya, yaitu 25 sampai 29 volt DC. Ini sudah jadi ya lur, dan di bagian bawah ini saya jelaskan yang saya ganti apa aja. Ini tadi untuk kapasitor di jalur gate-nya MOSFET ini ya. Ini saya ganti MKM, nilai utama di sini. Ada dua kapasitor di jalur gate-nya MOSFET P channel atau IRF 924N terhadap jalur Zener 15 volt. Ini kapasitornya 100 nanofarad atau 104 ya, SMD. Saya ganti pakai MKM seperti ini biar lebih awet ya. Karena ini di frekuensi tinggi, stok SMD 100 nanofarad saya habis, jadi saya ganti MKM kuning seperti ini 104 J100 atau 100 nanofarad ya. Dipasang di sini untuk menstabilkan atau perata tegangan gate-nya MOSFET P channel 20 volt terhadap ground. Dan ini MOSFET udah tak ganti. Yang lucu di sini MOSFET bawaannya itu ternyata salah semua penggantiannya. Secara pemasangan juga salah dan secara nilainya atau nomor seri juga salah semua. Karena di sini setelah saya amati, saya lihat cek lagi, ternyata MOSFET-nya ini nilainya semua tipenya sama ya, N channel semua, padahal harusnya NPNP ya.
atau PN gitu. Harusnya P channel, N channel, P channel, N channel. Ini kok N channel semua. Jadi ini yang terpasang tadi di sini awalnya itu IRF Z24N semua. Jadi N channel semua, harusnya ada N, ada P channel. Tadi kok lucunya yang terpasang di sini kok IRF Z24N semua. Jadi tadi PSU-nya sempat short sebentar, 27 voltnya sempat short ke ground gara-gara ini MOSFET-nya salah pemasangan. Kok iso salah kabeh. Teknis ini balabal piye. Oke ya, ini perlu diperhatikan pemasangan MOSFET ini. Ini udah tak ganti pakai IRF 9540 untuk P channel, dan N channel saya ganti pakai IRF 540. Ini spesifikasinya lebih tinggi daripada sebelumnya, itu IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Ini kok bisa diganti pakai N channel semua. Ini teknisi sebelumnya apakah kurang tahu atau nggak paham atau gimana kok bisa diganti N channel semua, padahal untuk jalur dan spesifikasinya udah beda. Kok iso diganti N channel KB, pikirannya kepiye. Oke, di sini tinggal kita lakukan pengetesan. Kita coba nyalakan. Oke ya, di sini OC udah nggak nyala karena jalur termistor udah di jumper. Dan kita lakukan pengetesan nanti pakai osiloskop juga ya lur, untuk ngetes dead time-nya. Coba sekalian ngetes saja. Nyalakan channel 1 dan channel 2. Oke, sudah stabil lur ya. Frekuensi stabil di 104 kHz atau 103,6 kHz dengan VRMS atau Vmin-nya 17,4 volt, dan duty cycle untuk di kaki drainnya MOSFET naik ke 56,7%. Volt peak to peak-nya 34,8 volt. Kita akan coba cek juga pakai multimeter yang ini ya, yang fluk. Tegangan utama kita cek 26,9 volt atau mendekati 27 volt DC. Untuk 12 voltnya kita cek juga di sini. Ini soket simetris 12 volt plus dan 12 volt min ke PCB kontrol arus yang ada di potensio depan. 12 volt terbaca 11,8 volt. Untuk negatifnya terbaca negatif 11,913. Ini nanti 7912 juga udah saya ganti, dan 7812 juga saya ganti baru semua lur, biar lebih awet ya. Untuk kaki nomor 2 K3525 harus, dan kaki nomor 2 kaki nomor 15 ini harusnya tegangannya sama, ini VRF dan non inverting, tegangannya sekitar 4,9 sampai 5,1 volt. Kita cek di sini 5 volt ya, pas. Ini tegangan referensi untuk supply PWM. Untuk referensi PWM kaki nomor 5 di sini tegangan normalnya 2 volt. Oke ya, nomor 5 itu CT ya, nomor 6 RT, nomor 7 DC, nomor 8 SS atau soft start. Nomor 8 ini kaki soft start 4,7 volt. Oke, udah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kaki nomor 11, kaki nomor 10 ke ground, kaki nomor 11 output A PWM 5,2 volt. Kaki nomor 14 output B nya PWM 5,14. Oke, toleransi. Kaki nomor 15 ini untuk VCC supply nya 11,8, output dari 7812 IC regulator. Untuk kaki nomor 7 CATX40 11,8 volt, ini VCC. Kaki nomor 2 ini nanti mengikuti tegangan dari outputnya potensiometer yang ada di PCB kontrol arus depan. Kaki nomor 2 itu kaki inverting in ya. Kaki nomor 3 non inverting segini 0,05 ya, ketika potensio belum terpasang. Oke, sekarang kita cek tegangan gate-nya MOSFET. Gate-nya MOSFET IRF-nya lur. Gate MOSFET beda dengan drain MOSFET ya. Kalau drain MOSFET nanti gelombangnya seperti ini, tapi ketika dicek di gate-nya nanti agak berbeda. Saya cabut dulu. Oke, kita balik, terus kita lakukan pengecekan di kaki gate-nya MOSFET. Sorry, ini sambil megang kamera soalnya.
angel. Kita nyalakan lagi dan kita tes kali. Aduh, itu iki ngupet-ngupet kaki gate MOSFET ya lur. N dan P channel. Oke, seperti itu ya untuk sinyal gate MOSFET nya. Dead time-nya udah bagus. Oke, itu N dan N channel, sama-sama N channel di beda fasenya. Oke, sip, udah bagus ya lur. Mantap, siap kirim ke beliau yang ada di Gresik Jawa Timur, Raya Teknik, bengkel Raya Teknik Gresik Jawa Timur. Terima kasih. BWM kali ini cukup ribet, melelahkan karena banyak kerusakan komplikasi. Semoga bisa awet, semoga barokah, lancar rezekinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.